khilafah itu adalah ajaran Islam. Karena tidak bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah disebut bapaknya kebodohan. Orang sudah paham Islam, sudah sejahtera, kemudian mereka mencuri, wajar potong tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan Ustadz Mahbub Sarkasi, yang insya Allah di channel ini kita akan membahas hal yang menarik. Nah, baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Makin ganteng Ustadz. Alhamdulillah. Senyumnya makin merona. Insya Allah. Baik. Jadi insya Allah hari ini kita akan membahas tentang tema yang sangat-sangat sensitif ya. Sangat luar biasa, yaitu tentang apa? Yaitu tentang apa itu khilafah. Mungkin kata khilafah ini tidak asing lagi kita dengar ya. Bisa kita lihat dari media sosial atau berita-berita itu banyak membahas tentang khilafah, ada yang pro maupun ada yang kontra. Baik, langsung kita tanya pada Ustadz Mahbub Sarkasi terkait khilafah. Nah, Ustadz Mahbub, jadi tentang khilafah, Ustadz. Jadi banyak nih yang berseliweran nih membahas tentang khilafah. Ya, baik ada yang pro maupun ada yang kontra. Nah, kalau menurut Ustadz, khilafah itu apa sih, Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khilafah ini sebenarnya banyak disebutkan di Al-Quran dengan berbagai versinya. Nah, kemudian khilafah itu juga warisan dari Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Warisan Rasulullah SAW. Siap. Jadi satu-satunya sistem pemerintahan warisan Rasulullah yaitu khilafah. Nah, apa itu khilafah? Khilafah itu adalah sistem pemerintahan Islam. Walaupun dulu di masyarakat Jazirah Arab, di Afrika, di Eropa dan lain-lain dengan berbagai sistem pemerintahannya, kemudian ketika mereka bersama Islam, maka mereka menyatukan diri kepada al-khilafah. Al-khilafah itu adalah sistem pemerintahan dalam Islam. Nah, misalnya ada kerajaan Romawi, ada kerajaan Persia. Ketika negeri tersebut menjadi bagian dari negeri kaum muslimin, maka namanya menjadi al-khilafah. Nah, seperti itu. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya nih Ustadz ya, kalau dilihat itu, kalau cerita dari Ustadz tadi, khilafah itu warisan Rasulullah kan? Warisan Rasulullah. Artinya itu suatu kebaikan. Benar saja? Ya, betul. Nah, yang jadi pertanyaannya ini, kok ada ya kalau kita lihat itu yang kontra terhadap warisan Rasulullah. Bahkan yang kontra ini bukan orang non-muslim, tapi kaum muslimin itu sendiri. Gimana menurut Ustadz? Antum ada dengar kabar seorang anak pejabat di Indonesia membuka auratnya, melepas hijabnya. Itu muslim atau non-muslim? Muslim. Nah, secara umum di Indonesia, kaum muslimah itu menggunakan hijab atau tidak? Mayoritas. Ya, pakai kan? Ya, pakai. Nah, itu sudah mafhum, sudah paham sampai seperti itu, masih saja ada orang Islam yang kontra. Jadi biasa saja. Nah, kalau pro kontra itu biasa saja. Kalau dilihat dulu kan orang yang berkerudung itu sangat jarang saja. Jarang dulu. Dan sekarang tuh semakin banyak, tapi masih ada yang kontra. Nah, siap. Maksudnya kalau orang kontra dengan khilafah, ajaran Islam, ya inilah sebenarnya jadi PR kita. Jangankan itu, antum tahu dengan Nabi Muhammad SAW? Tahu, Ustadz. Nah, dia berperang, itu kekalahan pertama perang Rasulullah itu di perang Uhud. Tahu itu kenapa? Karena ada kaum muslimin yang munafik, yang menolak bersama Rasulullah dalam perjalanannya, dia meninggalkan Rasulullah, dia balik lagi ke Madinah. Nah, kebayangkan, jangankan kita, bersama Rasulullah pun masih ada orang-orang munafik. Jadi kalau orang menolak ajaran Islam, itulah orang-orang munafik. Siap. Nah, artinya kalau bicara khilafah ini artinya berbicara tentang namanya sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan. Nah,
kira-kira yang sistem dianut di negeri Indonesia usulnya hari ini kan sistem demokrasi, Ustaz, ya. Nah, itu sejalan nggak dengan yang namanya khilafah atau bertentangan, kalau Ustaz? Ya, kita kembali ke sejarah bahwa di masyarakat Quraisy di Mekah itu menggunakan hukum jahiliyah pemimpin-pemimpin Quraisy. Ya. Inilah hukum hawa nafsu para pemimpin Quraisy. Ya. Mereka yaitu hukum yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Antum tahu dengan Abu Jahal? Ya. Abu Jahal itu artinya bapak kebodohan. Padahal dulunya Abul Hakam, Ustaz. Ya. Abul Hakam. Kebayangan orang yang sangat bijaksana. Ya. Itu kemudian karena tidak bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah disebut bapaknya kebodohan. Bapaknya kebodohan. Nah, awalnya bapaknya kebijaksanaan. Ya. Nah, jadi bapak kebodohan. Sampai hari ini, tanya kaum muslimin, mereka akan lebih kenal dengan nama Abu Jahal daripada Abu Hikam. Ya, oke, siap. Nah, berarti tidak sejalan saja tentang pemerintahan hari ini. Kalau demokrasi tadi, demokrasi itu hukum yang tidak bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Menutup aurat wajib. Ya. Sholat wajib. Ya. Riba haram dalam Islam. Apakah di Indonesia riba diharamkan? Tidak. Apakah di Indonesia itu menutup aurat jadi wajib? Tidak. Apakah sholat di Indonesia diwajibkan oleh negara? Tidak. Tidak. Nah, inilah kenapa? Karena dia berdasarkan hawa nafsu manusia. Kalau berdasarkan Islam, kalau dia wajib, maka tidak punya pilihan bahwa ini harus dilakukan. Berarti, maaf ya Tat, agak serem ya Tat. Maksudnya gini ya Tat. Artinya kayak gini Tat. Kalau misalkan sistem hari ini menggunakan sistem khilafah, artinya orang yang tidak menutup aurat, ya, orang yang tidak sholat, itu orang yang memakan riba itu dihukum Tat. Ya, sebenarnya gini. Ya. Kalau kita bicara langsung, ya seperti itu. Tapi sebenarnya tidak mesti dihukum. Sanksi ini kan bisa jadi teguran. Ya. Sanksi ini bisa bentuk kepada para pemimpin untuk melakukan pembinaan. Bagaimana hukum Islam bagi para pencuri? Potong tangan. Ya. Ada di dalam sejarah kekhilafan Islam, dipimpin oleh orang paling garang di dunia, Umar bin Khattab. Orang mencuri, apakah dipotong tangannya? Tidak. Bahkan disantuni. Nah, kan kenapa? Karena mereka kelaparan. Nah, ini maksudnya dalam Islam itu bukan hanya sekedar hukum-hukum, tapi di sini penting ada pembinaan. Orang dibina sehingga mereka paham, kemudian mereka disejahterakan. Kalau orang sudah paham Islam, sudah sejahtera, kemudian mereka mencuri, wajar potong tangan. Orang sudah pakaiannya sudah tertutup, kemudian pergaulan, kemudian tidak bebas, kemudian pembinaan sudah diberikan, nafsu sudah dikendalikan, masih saja orang itu berzina, wajar dirajam. Berarti tetap melalui proses pembinaan dulu. Proses pembinaan. Dan juga kalau misalkan ada maling nih, misalkan maling buah-buahan, misalkan atau maling apalah yang konotasinya masih terjangkau lah ya. Berarti tidak harus tuh langsung potong tangan. Gitu. Bahkan mencuri di bawah 1/4 dinar, itu nggak potong tangan. Jadi mencuri di atas 1/4 dinar potong tangan. Jadi ada ukurannya. Ada ukurannya. Kemudian bukan hanya ukuran, sebab mereka mencuri kenapa. Nah, kalau mencuri uang rakyat itu gimana, Tat? Korupsi itu sebenarnya dalam Islam itu, dalam fikih Islam itu berbeda dengan mencuri. Korupsi itu hukumannya bisa jauh lebih berat, bukan hanya potong tangan. Mereka bahkan bisa sampai hukuman mati. Seperti itu. Disita harta kekayaannya, dia bisa dipublis, dipermalukan di depan umum. Bedanya di mana, Tat? Maksudnya tuh? Kan sama-sama mencuri itu. Apa terkait jumlah yang dicuri atau seperti apa? Aktivitasnya. Ini gini misalnya. Orang yang berzina, suka sama suka, faktanya kan sama, berhubungan badan. Dengan orang diperkosa.
Iya, Nah, kan siap. faktanya kan sama-sama berhubungan badan, tapi ternyata beda hukumnya. Oke. Nah, dalam Islam itu lebih rigid, lebih rinci. Mm-mm. Orang yang namanya mencuri itu mengambil sesuatu yang disimpan. Mm-mm. Kalau misalnya contoh misalnya kan sesuatu itu di tempat umum, atau misalnya jam ketinggalan di masjid, Ya, handphone ketinggalan di masjid, oke. itu bukan disimpan, Ya. itu bukan mencuri namanya. Ya, ya. Yang mencuri itu uang itu disimpan di lemari, misalnya di tempat penyimpanan, motor di tempat parkiran, tempat menyimpannya, misalkan. Itu dinamakan ketika orang ngambil itu namanya mencuri. Oke, beda case. Beda case. Ya, Jadi siap. kalau korupsi itu mengambil uang rakyat, bukan hanya terkait dengan itunya. Kita mau minta maaf ke siapa? Oke. Kalau mencuri ini kan harta individu. Hanya satu orang lah misalnya. Saya misalnya mencuri motor Bang Reda. Ya. Kan bisa saya kembalikan, saya minta maaf. Oke. Kalau mencuri uang rakyat, waduh, mau minta maaf ke siapa? Ya, ya. Apakah bisa minta maaf hanya ke hakim? Ya. Kan tidak. Minta maaf di TV, klarifikasi gitu kan. Kan minta maaf. Belum tentu orang memaafkan. Ya, ya betul. Meminta maaf sebenarnya mudah, tapi minta maaf dibalikin enak ya. Iya, orang memaafkan belum tentu mau. Oke, siap. Nah, jadi hukumnya tidak sama. Dia bisa ya macam-macam. Ini tergantung keputusan hakim nantinya hukumnya bagaimana. Oke. Nah, kembali lagi tentang khilafah ya. Tentang khilafah yang dimana ini lagi naik-naik juga nih membahas tentang khilafah nih. Saya tuh memperhatikan juga di TikTok, di YouTube, bahkan di Facebook segala macam gitu kan. Nah, khilafah itu misalkan ya, berdirinya di Indonesia, yang dimana Indonesia ini NKRI, ya. Ah, NKRI itu dikemanakan, Tat? Kalau khilafahnya didirikan di Indonesia? Ya, dulu kita kembali ke sejarah saja. Siap. Dulu ada namanya Mekah, dakwahnya Rasulullah pertama. Kemudian hijrah ke Madinah. Sebelum ke Madinah pernah dakwah ke Taif. Hari ini masih adakah Mekah? Masih ada Mekah. Madinah ada? Ada. Taif ada? Ada. Nah, kan sebenarnya kan khilafah itu hanya sistem pemerintahan. Nama daerah itu, nama wilayah itu tetap Indonesia, tetap Malaysia, tetap Papua, tetap Palestina sampai hari ini namanya kan, tetap Syam atau Suriah. Ini tidak masalah. Yang penting sistem pemerintahannya Islam. Gini, dulu di Nusantara itu ada namanya sistem kerajaan. Itu nama sistem. Sistem ini kan ada kerajaan, monarki kan, kemudian ada demokrasi, republik. Nah, ada lagi namanya sistem pemerintahan itu khilafah. Nah, itu menggantikan sistemnya saja. Bedanya, nah ini kan muncul pertanyaan misalnya, apa sih bedanya sistem pemerintahan Islam, khilafah, dengan sistem yang lain? Kalau sistem pemerintahan Islam, khilafah itu, hukumnya itu hanya bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Ijma' sahabat dan kias. Kalau kita misalnya sebagai kaum muslimin, sistem pemerintahan Islam satu-satunya dalam Islam, itu hanya khilafah. Tidak ada demokrasi dalam Islam. Tidak ada kerajaan dalam Islam. Siap. Nah, jadi walaupun khilafah misalkan tegak di Indonesia, artinya Indonesia masih tetap ada. Tetap Indonesia. Negara yang diatur dalam sistem khilafah atau sistem Islam itu maksudnya tidak menganaktirikan non-muslim gitu. Tetap sama aturannya. Bahkan ini kayak Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini katanya kita ini kan berlaku adil, keadilan sosial. Kemudian Persatuan Indonesia. Kita lihat misalnya kan kayak Timur Timur lepas. Bahkan secara legal dilepaskan. Dalam Islam itu bahkan haram disintegrasi. Haram disintegrasi itu. Maka tidak boleh ada negara atau negeri yang memisahkan dari sebuah negara tersebut. Nah, kan Indonesia itu bahkan kalau unifikasi keharusan, disintegrasi keharaman. Kita menggabungkan sebagaimana Timur Timur bergabung, Irian bergabung, itu boleh. Bahkan keharusan.
Memisahkan diri haram. Oke. Kemudian kayak sila keempat, musyawarah. Kemudian hari ini musyawarah itu bisa dikesampingkan ketika orang tidak sepakat. Ya. Padahal Rasulullah itu bahkan mengatakan orang yang paling banyak bermusyawarah itu Rasulullah. Ya. Padahal Nabi itu orang yang dapat wahyu, bimbingan dari Allah dan malaikat Jibril secara langsung. Bahkan dia lebih banyak bermusyawarah kepada sahabatnya. Kan pernah suatu ketika perang Badar, perang Khandaq, itu ide dari Salman Al-Farisi. Itu karena Salman Al-Farisi ini adalah orang yang banyak ikut berperang antara Persia dengan Romawi, yang memenangkan perang Persia terhadap Romawi. Al-Farisi ini kan Persia. Ya. Nah, itu ide-ide perang itu diadopsi oleh Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad waktu perang Badar punya ide A, kemudian Salman Al-Farisi itu nanya, "Ya Rasulullah, ini wahyu atau ro'yu? Ini wahyu dari Allah atau ini pendapatmu?" Kata Nabi Muhammad, "Ini pendapat saya." "Oh, bagaimana kalau perang itu kita seperti ini? Kita di Badar, kita menguasai sumur. Nanti orang ketika perang kehausan akan menjadi sumur." Diadopsi oleh Rasulullah. Seorang nabi pun banyak bermusyawarah. Ini kan sebenarnya kan musyawarah itu warisannya Rasulullah. Nah, kayak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sebenarnya yang diadopsi di negara kita itu kita pertanyakan. Bagaimana subsidi, ada gas subsidi, non subsidi, ada BBM subsidi, non subsidi. Nampak beda tadi ya. Nah, padahal dalam Islam itu mau kaya mau miskin ketika dapat subsidi dapat subsidi. Nah, orang kaya pun dapat subsidi. Oh gitu. Apa bedanya? Bedanya kalau orang miskin, fakir miskin dapat zakat, yang kaya enggak. Siap. Nah, ketika pendidikan gratis, semuanya gratis. Bukan yang berprestasi gratis, yang enggak berprestasi enggak gratis. Kesehatan gratis. Bukan yang miskin gratis, yang kaya bayar. Enggak. Yang kaya dapat tempat VIP, yang miskin dapat sekamar ramai-ramai. Siap. Nah, jadi ini Tat. Nah, kalau lihat dari apa yang Ustadz utarakan tadi itu kan, di dalam daulah Islam atau sistem khilafah itu luar biasa Tat ya. Yang dimana khilafah ini adalah sistem ilahiyah atau wahyu warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuma yang nggak habis pikir kok masih banyak hari ini orang itu takut gitu kan? Takut dengan khilafah seolah-olah ya demonstrisasi lah Tat. Gitu. Padahal kan kalau dilihat, saya tuh pernah di salah satu perpustakaan sekolah SMP kalau nggak salah, saya baca buku fikih tentang Islam itu ada pembahasan tentang khilafah gitu. Nah, tapi kok hari ini nih seolah ditakutkan, bahkan sampai level pemerintahan itu pun kayaknya anti dengan khilafah. Misal gini, Bang Reda misalnya kan ibunya masak, simpan ikan atau ayam di meja makan, gitu kan. Kemudian Bang Reda itu diam-diam ambil ayamnya. Ketahuan orang tuanya takut nggak? Takut. Kalau misalnya si B misalnya kan dia berzina, misalnya kan dia memperkosa seorang, si putra memperkosa si putri misalnya kan. Nah, ketahuan orang takut nggak? Takut. Orang takut dengan ajaran Islam itu orang yang melanggar ajaran Islam. Orang yang korupsi, orang yang berzina. Saya bercerita, kemarin baru bercerita, saya punya toko bercerita dengan seorang purnawirawan TNI. Kemudian bersama saya itu ada seorang kiai pimpinan pesantren, dia bertanya tentang al-khilafah. Katanya khilafah itu bagus. Kalau khilafah tegak di Indonesia gimana? Mendukung seperti itu. Nah, jadi sebenarnya itu fobia-fobia orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap syariat Islam, itu yang pertama. Kedua, ini adalah orang-orang yang memang tidak paham. Artinya perlu kita pahamkan. Nah, sebenarnya
bukan hanya kepada Islam orang itu takut. Dengan hukum negeri ini pun ketika mereka mencuri, mereka berzina, mereka takut. Oke, Nah. tapi seolah-olah kalau hari ini kan ya berzina itu bebas ya, kan? Ya, kalau Kenapa? suka sama suka. Ya suka sama suka gitu kan. Bahkan ada pernah saya baca berita itu ada yang pacaran sampai berzina, ada apa bapaknya si perempuan itu memukuli si laki-laki tadi Ya. itu kan, yang dihukum bapaknya, Ya. bukan yang pelaku berzinanya. Antum tahu itu di mana terjadi? Hah? Di Pangkal Pinang. Kita. Nah, Ya. itu Ya, bapaknya itu ya, ketika masuk rumah melihat anaknya itu Langsung. lagi bergumul dengan pacarnya. ya, Bapaknya itu datang-datang ambil sendal pukul Ya. wajah pacar anaknya. ya, Kemudian pacar anaknya itu melapor ke polisi, ya, anaknya jadi saksi, ya. bapaknya masuk penjara. Hmm, Nah, inilah fenomena hukum hari ini. ya. Nah, orang-orang seperti ini tentu takut dengan al-khilafah. Oke. Sebenarnya hukum Islam itu tidak berlaku surut. Ketika orang mencuri, orang berzina sebelum khilafah itu tegak, mereka itu bisa jadi tidak dihukum. Ya. Karena bisa jadi mereka tidak paham, Oke. kemudian lingkungan masyarakat tidak mendukung. Ini belum ada pembinaan lah Tat ya. pertama belum ada pembinaan, Ya, kedua ya. stimulus kepada kemaksiatan itu tidak ditutup. Oke, potensi untuk bermaksiat itu lebih Bermaksiat mudah. itu malah kayak gini, misalnya film porno, Betul. kemudian Betul. misalnya pergaulan bebas masih terjadi, umbar aurat masih terjadi. Stimulus kepada kemaksiatan, kepada perzinahan itu terbuka besar. Maka dalam Islam itu akan ditutup, akan dibina, akan disejahterakan, pernikahan dipermudah dan lain-lain. Maka apa lagi alasan orang untuk berzina? Oke. Bahkan bukan hanya satu, bisa sampai 4. Wah, dihalalkan ya. Dihalalkan. Wah. Itu. Oke, siap. Nah, jadi harusnya memang nggak perlu ditakuti. Tidak perlu Tat, ya. ditakuti. Artinya bukan justru ditakuti, tapi harus memang diperjuangkan. Ya. Benar ya? Ya. Karena ya secara logis yang menciptakan kita itu kan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya yang lebih tahu, yang lebih paham untuk aturan dalam kehidupan ini, artinya ya sang pencipta tadi, Sang pencipta. sang Khalik tadi, Betul. sang Allah tadi ya, Masya Allah. Baik, mungkin closing statement Tat, Ya. dari Ustadz tentang terkait khilafah itu gimana perjuangkannya gitu. Ya, Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, khilafah itu adalah ajaran Islam. Ya. Seluruh ulama, seluruh mazhab itu bersepakat bahwa al-khilafah itu adalah wajib. Nah, kemudian ketika dia wajib, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menentangnya. Tidak ada alasan kita untuk meninggalkannya. Oke. Ketika hari ini khilafah itu ditinggalkan oleh kaum muslimin, maka kita harus mendengungkannya, harus mengembalikan kepada ingatan kaum muslimin bahwa al-khilafah itu wajib dan kita harus menerapkan al-khilafah tersebut. Mungkin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa channel Mahbub Zarkasi, Masya Allah hari ini kita mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa tentang apa itu khilafah, yang dimana pembahasan khilafah ini sangat-sangat sensitif sekali pada hari ini ya. Tapi hari ini Masya Allah kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan ilmu ini bisa menjadi wawasan, maklumat atau informasi untuk kita agar kedepannya ketika bertemu dengan tulisan khilafah kita tidak anti lagi atau tidak takut lagi, bahkan harus memperjuangkan. Baik, terima kasih pemirsa, mungkin itu dulu Ustadz, kami ucapkan jazakallah khair atas ilmu yang sangat luar biasa ini, mudah-mudahan manfaat kami untuk kami semua. Amin, amin. Akhir kata kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.